Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mauludina dengan NIM 210611000091 dari kelas 2C Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita anak untuk siswa kelas tinggi yang berjudul Buaya Berhati Mulia. Pada suatu hari, di pagi hari, gemercik air jernih mengalir dengan tenang di sungai yang berada di dalam hutan. Sayup-sayup terdengar suara dengkuran. Dengkuran itu berasal dari para buaya yang sedang istirahat di tepi sungai. Para buaya itu berbadan besar dan terlihat menakutkan. Giginya yang runcing dan kukunya yang tajam membuat hewan lain takut bermain di dekat sungai. Kemudian, ada seekor kelinci dan tupai sedang ngobrol. Sebaiknya kita jangan bermain di sana, tupai, saran kelinci. Kamu benar, ku dengar Seli ikan salmon itu dimangsa oleh mereka beberapa hari yang lalu, jawab tupai dengan ketakutan. Bukan hanya si Seli, Koko si ayam juga menjadi korban mereka, tambah si kelinci. Benarkah? Lama-kelamaan, para buaya itu pasti menguasai seluruh sungai. Gimana nih? Tanya tupai kebingungan. Aku jadi takut nih. Yuk kita pergi sebelum dimangsa oleh mereka, ajak si kelinci karena ia ketakutan. Iya, semua buaya itu sama. Mereka sungguh buas dan menakutkan, kata si tupai. Tidak jauh dari tempat para buaya berkumpul, aliran sungai mulai terbagi menjadi cabang-cabang kecil. Dan di salah satu cabang itu terdapat seekor buaya yang sedang bermain. Buaya itu terlihat berbeda, badannya lebih kecil dan dia lebih suka main sendiri. Wah, ada ikan kecil, kata buaya sambil mengambil ikan itu. Kemudian ia berkata kepada ikan, tenanglah ikan, aku tidak akan memakanmu. Aku hanya ingin membebaskanmu dari batu yang menjepitmu itu. Nah, sekarang berenanglah dengan bebas, kata si buaya sambil melepaskan ikan itu ke sungai. Lalu muncullah seekor buaya sambil tertawa. Hahaha, keruk-keruk, buaya penyendiri yang tak punya teman. Kenapa kau lepaskan ikan kecil yang kau tangkap? Jika kau terus saja melepas mangsamu, kau tidak akan tambah besar. Jika kau ingin punya teman buaya, maka kamu harus memangsa sebanyak-banyaknya untuk membuktikan bahwa dirimu itu kuat. Tapi aku memang tidak suka memakan ikan. Aku hanya membantunya keluar dari batu, sahut si kerupuk. Hei, dengar ya, kamu itu buaya. Sudah sepatutnya kamu memangsa hewan lain. Jika begini terus, kamu tidak akan punya teman, buaya berkata dengan nada mengejek. Bagiku, serangga-serangga kecil sudah cukup. Kasihan hewan-hewan lain jika disakiti, kata keroko yang baik hati. Ah, terserah kamu sajalah. Teruslah menjadi buaya kecil yang tak punya teman, buaya itu sambil tertawa mengejek keroko. Pada pagi hari, Boni, si kambing kecil, berjalan-jalan mengusir hutan. Kemudian ia berhenti, lalu ia tersadar. Sepertinya aku masuk terlalu dalam. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku akan mencari sungai dekat sini dulu saja sebelum pergi. Aku haus sekali. Boni pun mencari sungai yang terdekat. Sayup-sayup, ia mendengar suara gemercik air. Dan akhirnya ia menemukan sungai itu.
Tibanya di sungai, ia senang sekali. Wah, itu dia sungainya. Airnya jernih sekali. Kemudian ia minum air sungai itu. Wah, segarnya, kata Boni. Namun, Boni tidak tahu bahwa sungai itu tempat tinggal para buaya. Dari balik semak-semak, sepasang mata menatapnya dengan tajam. Kemudian, seekor buaya memberitahu kepada teman sesama buayanya bahwa ada seekor kambing. Ia berkata, "Hei, Dodo, ada masak enak hari ini. Mari bekerja sama untuk menangkapnya." Saat Dodi dan Dodo sibuk berdua, Kroko mendengar rencana mereka. Aduh, gawat, kambing kecil itu akan dimangsa Dodi dan Dodo. Aku harus memberitahu dan menolong kambing kecil itu. Tapi bagaimana ya? Ujar Kroko sambil memikirkan cara untuk memberitahu dan menolong kambing kecil itu. Dodi dan Dodo sudah siap untuk memangsa Boni. Mereka bergerak tanpa suara. Kemudian datanglah si Kroko. Lalu ia berkata kepada kambing kecil itu, "Larilah, cepat, larilah." "Hah? Lari? Bukannya kamu mau menyerangku, buaya kecil?" tanya si Boni dengan ketakutan kepada Kroko. Tiba-tiba si Kroko menggigit ekor Boni. Boni menjerit kesakitan. Boni pun lari karena gigitan Kroko. "Apa-apaan itu tadi?" Dodi berkata dengan nada kesal. "Kroko merebut mangsa kita dan dia malah gagal," tambah Dodo dengan nada tinggi. "Syukurlah, dia berhasil lari, selamatlah ia," ujar Kroko bersyukur. Tak lama, Dodo dan Dodi menghampiri si Kroko. "Apa? Selamat kau bilang. Jadi, kau sengaja menggigit ekor kambing itu supaya dia lari?" "Tadinya aku mau memujimu, tapi ternyata kau sengaja untuk menyelamatkannya. Kau membuat mangsa kami kabur," kata Dodi panjang lebar dengan nada kesal. Kemudian Kroko menyela untuk berusaha menjelaskan. Tunggu dulu teman-teman. Tidak ada kata ampun untukmu." Si Dodi tidak menerima penjelasan dari Kroko. "Kamu memang memalukan, buaya lemah," Dodo berkata kepada Kroko. Dodi dan Dodo terlanjur kesal. Mereka berdua pun menghajar si Kroko. Pada akhirnya, si Kroko di sekujur tubuhnya banyak luka-luka lebam akibat dihajar oleh Dodi dan Dodo. "Maafkan aku teman-teman," ujar Kroko meminta maaf. "Kapan kamu akan belajar menjadi buaya sejati?" kata si Dodi. "Mari kita pergi, dia memang tidak bisa diharapkan," ajak Dodo kepada Dodi karena kekesalannya. Dan akhirnya mereka pun pergi. "Aku memang buaya payah, aku tidak pantas menjadi buaya," ujar Kroko sambil menangis. Kemudian datanglah seekor kelinci. "Jangan menangis, Kroko. Aku lihat kok apa yang kau lakukan tadi. Kau sungguh berani dan baik hati." Kelinci berusaha menenangkan Kroko. "Berani apanya? Aku hanya bisa menakut-nakuti saja," ujar Kroko merendahkan dirinya. "Kamu berhasil menyelamatkan kambing kecil itu, tapi kamu kan buaya. Kenapa kamu menyelamatkannya?" Si kelinci bertanya heran. "Aku hanya tidak tega saja. Kambing kecil itu terlalu kecil," jawab si Kroko. "Ternyata tidak semua buaya jahat ya, ada kamu yang baik hati," ujar si kelinci. "Tapi aku jadi tidak punya teman," kata si Kroko dengan nada sedih. "Tenang saja, apakah kamu mau berteman denganku? Akan
dengan teman-teman yang lain. Si kelinci menawarkan pada Kroko, "Benarkah? Apakah kamu mau berteman denganku?" Kroko bertanya kembali kepada kelinci dengan nada gembira karena ia bisa mempunyai teman. Tentu saja, ayo aku kenalkan ke teman-teman yang lainnya, aja si kelinci. Pada akhirnya, Kroko berteman dengan teman-teman kelinci seperti tupai, monyet, dan lain-lain. Meskipun Kroko tidak punya teman, tapi dia punya teman-teman yang lain yang menyenangkan. Sejak saat itu, Kroko bertugas sebagai pelindung hewan lain dari serangan buaya. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah takut apabila kita telah berbuat benar, meskipun pihak atau orang lain membenci kita karena berbuat suatu kebaikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.